menyebutkan, lalu munculnya pun berdasarkan wangsit atau mimpi. Jadi kalau yang kuburan sebenarnya itu di Wadi Assalam, di kompleks pemakaman besar itu ada 6 juta makam. Situs yang dilindungi cagar budaya dunia oleh UNESCO. Itu satu kompleks dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Gitu cara berpikirnya, bahwa mereka ini terdoktrin. Orang kalau yang sudah terdoktrin pasti hidup dalam tempurung, tidak mau menerima informasi lain, apalagi mencari kebenaran, mencari, meneliti, mengkaji. Orang yang sudah terkena doktrin tidak akan mungkin. Contoh, kawan yang saling berseteru nih ya antara Selalu dan Adam Zain. Adam Zain pintar, bisa baca kitab, tetapi karena sudah kebanyakan minum iler kabib, makanya hanya berisi doktrin-doktrin semata. Begitu diajak pindah ke sejarah, pindah ke filologi, mencret dia. Lanjut. Eh, ini kan kita berbicara tentang suatu doktrin, doktrin yang melibatkan suatu pemikiran-pemikiran yang berasumsi tanpa dasar lah yang mereka kuasai dalam dalam mengimplementasikan suatu data kepada setiap pemimpin yang mereka temui. Itu saya rasa memiliki suatu faktor dari sejarah atau literasi yang mereka buat sebelum mereka berkembang dengan yang kita kenal itu kurofat-kurofat mereka dengan akidah-akidah yang sudah mereka buat dengan jenis perkataan lah dalam suatu riwayat yang mereka ukir sendiri gitu, yang entah mereka itu mengambil literasi sejarah dan mengampletasikannya itu berani mereka begitu loh untuk mengucapkan daripada kalimah-kalimah seperti itu. Standby. Ya rumusnya gampang. Satu kebohongan akan ditutupi oleh kebohongan-kebohongan lainnya. Kenapa eh, Ba'alawi atau Habib ini hanya laku di Indonesia? Indonesia pun hanya di Pulau Jawa. Kita lihat motifnya kolonial Belanda mengimpor mereka untuk memerangi kiai-kiai dan ulama-ulama Nusantara. Jadi kalau di riwayat yang lain, di tempat yang lain kan ada tuh, ya, orang yang mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi, ada 3 hukumannya. Pertama, pukul sekeras-kerasnya. Yang kedua, viralkan. Yang ketiga, penjarakan yang lama sampai mereka bertobat. Itu di negara lain tuh, ya. Zamannya juga mungkin bukan zaman sekarang lah ya, zaman dulu pernah ada itu. Tetapi mereka makin menjadi-jadi karena memang difasilitasi oleh Belanda. Jadi doktrin-doktrin itu mereka kembangkan di Indonesia, pertama untuk menjilat kepada Belanda, kemudian bersaing dengan Arab Hijaz, Arab yang bukan dari Yaman. Standby. Eh, Oke, itu cukup menarik, cukup menarik. Eh, Kembali lagi tentang suatu keyakinan lah, suatu keyakinan. Sebagai contoh, orang memiliki suatu keyakinan yang tidak memiliki landasan ilmu dan literasi yang jelas, pengetahuan dan wawasan yang mumpuni dalam suatu keyakinan, dan tidak memiliki landasan yang kokoh. Enggak ada landasan yang kokoh. Landasannya itu hanya berpatokan pada asumsi. Asumsi ini bukan suatu bentuk sebagai tertulis, hanya sekedar lisan dari si fulan gitulah. Ini diperkuatkan oleh para sedikit muhibbin yang diasumsikan ini suatu kepercayaan gitu. Bahasa ini dari si fulan ini suatu kepercayaan yang dikekehkan tanpa memiliki suatu dasar dan ilmu pengetahuan dalam pemahaman mengaji sesuatu tentang mengimplementasikan dari sebuah sumber yang benar.
dengan menyampaikan data-data yang valid dan memiliki kokohan landasan keilmuan itu mereka tidak percaya begitu. Mereka ini percaya terhadap angin yang bergoyang daripada lisan gitu. Nah, standby. Iya, ya. Pada intinya sih begitu ya. Jadi mereka itu karena dasarnya antek ya, anjing penjilat Belanda gitu. Coba seandainya mereka datang bukan karena diimport oleh Belanda. Makanya kan buktinya deh di dalam sejarah ada nggak Balawi angkat senjata untuk berjuang memerdekakan negeri ini? Nggak ada. Yang ada congor besar, Indonesia merdeka karena para habaib. Lalu Ustadz Kondang juga ikut menjadi corong suara. Nah, ini dosa besar itu ya. Alim ulama boleh jadi salah, tetapi haram berbohong dan membela kebohongan. Ini udah jelas seterang matahari. Pertempuran besar di Jawa itu pertempuran di Surabaya, perang Surabaya. Mereka banyak di sana. Ketika datang ditempatkan di Surabaya, itu diberikan fasilitas itu. Dompleng ke tanah perdikan yang warisannya dari Sultan di sana ya, Wali Songo tuh diberikan tempat itu fasilitas. Mana? Nggak ada satupun tercatat. Bapak saya ketika waktu itu umurnya udah 18 tahunan ya, 17 18 lah. Itu bersama pasukannya dikirim tuh ke pertempuran Surabaya melihat Laskar Hizbullah di dalamnya ada orang-orang Arab Hijaz, bukan Arab Tarim ya. Bahkan ada sekitar 10 orangan bapak saya bilang itu dari Kristiani. Bapak tanya, kenapa gabung? Ya karena ini pasukan yang terdekat saya bisa gabung. Saya membela Ibu Pertiwi. Dulu kan istilahnya membela Pertiwi ya. Makanya mereka bergabung. Bayangkan itu. Orang-orang Kristiani ikut membela tanah airnya. Ba'alawi mana? Saya sering berkunjung ke Taman Makam Pahlawan ya. Nggak ada satupun nama marga Ba'alawi. Cuma kalau kuburan-kuburan di luar Taman Makam Pahlawan, terutama yang kuno-kuno, oh banyak banget itu nisannya bertuliskan Ba'alawi, Ba'alawi, Ba'alawi. Jadi pada intinya mereka tidak ada jasa satupun kepada NKRI ini. Udah panas belum, host? Udah mendidih. Lanjut, lanjut, lanjut. Lanjutkan kawan yang lainnya. Silakan. Ya, satu putaran terakhir ya, makanya Oh, silakan, 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 Pak. Silakan, silakan. ya makanya kalau Lanjut Tuan Guru, bicara lanjut. sejarah mereka pelangak pelongok. Kalau bicara bukti kontribusi untuk NKRI, mereka kayak kata Gus Wafi bilang ngak-ngakan. Yang ada cuma dusta mengklaim. Kurang ajar nggak tuh? Teman-teman pasti pernah dengar ya, Tanah Pasundan, Garut, Cirebon dan sebagainya dia sebut. Ini miliknya habaib. Ini tanah milik para habaib. Kurang ajar nggak itu? Buajingan nggak itu? Belanda sama Jepang mereka modal operasi militer merebut tanah Pasundan. Ini cuma modal congor mengatakan tanah Pasundan milik para habaib. Kurang ajar, nggak tahu diadab, nggak tahu diuntung. Udah numpang hidup, mengusir pula penduduk pribuminya. Standby. Ya, betul. Kita untuk membicarakan apa sih perjuangan daripada kaum Ba'alawi di bangsa ini, jangan salah, mereka mencatat sejarah di bangsa ini, jangan salah. Mereka adalah pahlawan di bangsa ini yang mengabdi kepada Belanda yang membuat fatwa haram hukumnya bagi setiap bangsa di bangsa ini Nusantara melawan tentara Belanda. Itu sangat-sangat karya yang luar biasa bagi keturunan mereka begitu.
dan mereka merasa tidak ada sedikit pun harga dirinya di situ, dan tanpa rasa malunya mereka masih bertahan di apa ya, di suatu wilayah yang dia sudah nodai dengan kata-kata yang cukup membuat bangsa ini tuh merasa terpojok oleh suatu fatwa yang orang memiliki katanya kapasitas yang luar biasa dalam suatu agama, tapi ini dikonsumsi secara pribadi hanya demi kepentingan sosial gitu loh. Sebagai contoh, fatwa yang dijabarkan oleh Utsman bin Yahya itu karya terbaik untuk anak keturunannya yang akan datang gitu. Itu wajib kita lestarikan. Iya. Mm-mm. Makanya kalau dulu leluhur-leluhur kita nggak ngeliat batang hidungnya Ba'alawi dalam perang kemerdekaan, sekarang coba lihat. Saya sendiri kan sering ya ikut dalam debat lintas agama. Pagi, siang, malam kami, artinya para debater Islam, itu dihajar, difitnah, dibully, dikatain yang luar biasa. Sementara kami sedang mematahkan fitnah keji mereka terhadap Nabi Muhammad SAW, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau SAW. Ada nggak satu ekor saja Ba'alawi ikut bergandengan bersama kami? Kan mereka ngakunya datuknya adalah Nabi Muhammad SAW. Nggak ada. Sekarang di mana mereka? Ini darah Nabi telah dicelup ke dalam air. Belilah air ini 1 botol 200.000. Padahal modalnya cuma 6.000. Ini kiswah Nabi Muhammad SAW. Cium lalu bayarlah pakai merah yang fulus. Fulus yang merah. Jangan yang biru. Itu kan begitu. Kita membela Nabi, mereka jualan Nabi. Kurang ajar nggak tuh? Pantes nggak tuh orang ngaku-ngaku cucu Nabi jualan Nabi, sementara kita yang pribumi menghormati, mencintai, bahkan rela bertarung berdarah-darah dalam perdebatan mematahkan fitnah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau leluhur kita mengalami mereka ngacir, kabur, mengungsi, kita sekarang bisa melihat, coba lihat di dalam debat lintas agama nggak ada satu ekor pun. Ya memang betul tidak banyak orang yang menguasai kristologi, tapi apa iya nggak bisa bergandengan tangan? Cong, biar aku yang jawab ini, Cong. Ini masalah Al-Quran atau masalah hadis, kau tempurkan aja masalah kristologi, kan bisa begitu. Nggak ada satu ekor pun tampil. Lanjut, standby. Kolaborasi ya Tuan Guru gitu ya. Iya dong, saya kan begitu. Ya satu menyerang, iya. Iya. Jadi sudah tampak nyata lah betapa liciknya mereka mengaku-ngaku Udah kasat zuriat, mata. tapi untuk jualan demi perut dan bawah perut. Makanya mereka akan berjuang habis-habisan di pada saat kapal oleng ini. Karena apa? Betapa memalukan gelar mantan cucu Nabi. Waduh, Iya. ada hikmah dari suatu kisah yang bisa kita ambil daripada perjuangan kita, yaitu adalah suatu hal yang sangat mulia. Poin yang pertama, kita itu meskipun kita disuguhi oleh fitnah-fitnah yang begitu luar biasa yang dihadapkan terhadap kita, tapi kita masih bisa berdiri tegak, walaupun berdiri itu seolah-olah kita terasa tumbang rasanya dalam suatu langkah untuk menghadapi orang-orang yang memiliki kapasitas, mohon maaf, ilmu yang
tidak menghuni daripada standar yang keluar dari bahasa yang katanya mereka cinta kepada zuriyahnya Kanjeng Nabi, tapi lisan mereka lebih, mohon maaf, lebih hina daripada apa yang mereka paparkan gitu. Jadi doktrin ini berhasil merangkul pemikiran mereka tentang suatu kebencian yang cukup dalam dari suatu narasi-narasi yang sudah dijabarkan oleh para tabib ini kepada Muhyiddin, sehingga doktrin ini membuat Muhyiddin itu merasa liar pemikirannya untuk menyampaikan sesuatu tanpa harus mendalami suatu ilmu pengetahuan, dan ilmu itu mereka batasi dengan mentoknya terhadap sesuatu yang bertentangan dengan kita. Seperti apa tentang bertentangan itu? Ya menyebut suatu ulama terdahulu. Nah, ini sangat suatu hal-hal yang sangat kritis gitu. Nah, standby. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini temanya? Oh pancet ya, Pak Alawi nyungsep ya. Ya udah lama sih. Ya. Saya itu kadang-kadang prihatin aja dari teman-teman itu ya, yang sering itu saya ngingetin, ya kan. Bolehlah kamu masuk ke room-room Pak Alawi, tapi modal ilmu aja tidak cukup. Ya, modal ilmu aja tidak cukup. Bener. Ya toh. Iya. Jadi modal nyerocos juga iya. Kemudian intonasi suara keras juga iya. Ilmu juga iya. Data juga iya. Gitu Harus loh. ada ketegasan dalam setiap narasi. Ya ini maaf, Os, ini jadi pelajaran kita. Ya kan? Jadi saya pernah hosiku, kalau dari saya hanya melihat aja dari luar tadi gitu loh. Jadi kadang-kadang kita itu kan kadang-kadang melihat keluar itu untuk menganalisa gitu loh. Menganalisa, anggap aja lah kita katakan lawan. Kalau kita itu buta lawan kita itu siapa, kekuatan mereka itu seperti apa, itu ya kurang bagus juga. Harus tahu juga kekuatan lawan itu harus kita ketahui gitu loh. Nah saya itu prihatin ada seseorang yang tidak punya kemampuan intonasi, lemah, ya toh, sifatnya pasif, data tidak dibawa, ya toh, terus narasi itu kan menjadi bulan-bulanan gitu loh. Mungkin nanti akan saya japri itu secara pribadi orang itu. Kenapa? Itu akan menokohkan seakan-akan kita yang protesis itu seperti itu. Gitu loh. Kadang-kadang kok susah dimengerti sih ya. Heran aku. Waduh, Ya, kayaknya betul. saya. Izin satu putaran ya sebelum saya pamit Monggo, ya monggo. tuan-tuan guru ya. Silakan. Betul sekali yang dikatakan Bang Kurofat ya. Di dalam dunia debat lintas agama juga begitu. Ada orang yang hanya karena giroh lalu masuk ke komalnya penghujat, Edis Pisang misalnya. Karena dia pakai ilmu nyomet ya, ilmu monyet. Jadi saya nyebutnya Edis Pisang. Ini hanya karena giroh, capek. Edis itu dan penghujat yang lain modalnya cuma tanya doang. Mereka nggak bakalan berani ditanya. Nah, Bang Selalu itu udah benar. Kalau ditanya dia menjawab lalu balik. Cuman kan ada modelnya beda. Dia menanggapi tapi nyambung lagi dengan pertanyaan berikutnya. Ini namanya model tando. Kembali kepada kita. Saya bukan pembaca kitab ya. Artinya kitab gundul. Tetapi pada intinya begini. Yang saya sudah pastikan kuasai dua hal. Yang pertama tentang Ubaidillah hanya tokoh fiktif yang dikarang-karang oleh Ali Asyakron. Lalu dicangkokkan
lewat time travel perjalanan waktu menjadi anaknya Sayyid Ahmad bin Isa yang tadinya 3, Muhammad, Ali dan Hussein ditambahkan Ubaidillah. Ini tidak ada bukti sezamannya. Jadi siapapun itu, ya kayak Gofur bilang, Al-Quli bilang, ini udah ada kitabnya. Itu dusta. Karena dia akan jadi pahlawan kalau benar. Logika saja. Yang dipakai oleh RA itu adalah Gus Wafi dan Gus Rumail. Bahkan Gus Rumail keliling dunia, biayanya tidak sedikit itu. Sampai sekarang tidak bisa membuktikan, malah hanya manuskrip odong-odong yang tidak disebut nama kitabnya, pengarangnya siapa, tahun berapa, selama ini ada di mana. Jadi jangan percaya. Mereka kan cuma nanya, kau bisa baca kitab kak? Jawab aja enggak, tapi buktikan. Kau datangi itu Robito untuk membungkam. Ada 12 pertanyaan dari Kiimat yang semuanya adalah meminta bukti untuk divalidasi. Ya, jadi teman-teman, kalaupun tidak bisa baca kitab, nggak usah minder, tapi pegang terus. Kau harusnya sudah jadi pahlawan itu, tinggal datangi Robito. Ternyata rugi bandar, bayar mahal-mahal. Gus Wafi, Gus Rumel keliling dunia. Ini saya udah dapat. Itu kan kedustaan itu ya. Terus kemudian yang kedua, kuasai sejarah. Kuasai bagaimana kita mematahkan bahwa leluhur kita Wali Songo bukan Ba'alawi. Dan seterusnya dan seterusnya. Memang harus punya wawasan yang luas. Tapi bukan berarti kita menguasai semua ilmu, minimal kulitnya. Ya, jadi ketika mereka katakan bahwa Ba'alawi juga zuriat Nabi melalui jalur Wali Songo melalui jalur Ba'alawi, bukan. Makanya Gus Wafi itu blunder sekarang kan, dulu gagah banget. Kalau Ba'alawi rungkat, berarti rungkat pula Wali Songo. Ternyata tidak sama sekali. Wali Songo bukan Ba'alawi. Nah, hal-hal seperti ini kita kuasai teman-teman ya. Jadi, kalau perdebatannya tentang mereka telah menemukan bukti sezaman atau kitab sezamannya, itu sudah pasti dusta. Santai aja. Lu pergi aja ke Robito. Lalu katakan ini udah ketemu, kau diangkat jadi pahlawan, itu pasti itu. Ya, jadi ini hanya dusta-dusta para kabib-kabib TikTok untuk ya buat angin-angin segar lah kepada para muhibinnya ya. Di dalam debat agama saya sering itu, saya suruh turun, terus saya hubungi ya. Jangan naik kalau cuma punya modal tentang Islam. Belajar dulu tentang Kristologi karena mereka fondasinya lemah. Sama kayak pembela Ba'alawi, fondasinya juga lemah. Begitu ditanya bukti, iya, begitu ditanya bukti pasti berbalik dengan fitnahan, cacian, makian, ngamuk-ngamuk dan seterusnya. Jadi benar itu Bang Kurofat. Teman-teman kuasai walaupun tidak mendalam tapi sedikitnya ilmunya. Lalu strategi berdebat juga kuasai. Ada kita kalanya menjadi diplomat, ada kalanya kita menjadi penyerang, ada kalanya kita ibaratnya mancing diulur dulu sampai setengah reel, setengah gulungan baru kita betot. Biar kejirat mereka. Lanjut standby. Begini, jadi sering saya katakan itu ya, setiap orang itu punya kelebihan, setiap orang punya kekurangan kan gitu ya. Jadi itu sudah rumus. Kalau itu kita itu mau mengalahkan pesaing kita harus tahu kekuatan mereka seberapa gitu loh, kelemahan mereka apa, itu wajib itu gitu. Jadi tidak hanya modal ini, jadi modal debater punya. Oh, kebetulan poin ini kita ambil. Gitu loh. Apalagi kalau sifatnya pasif. Kalau sifatnya pasif tidak bisa jadi debater. Gitu loh. Jadi ini buat evaluasi kita gitu loh. Jadi silakan masuk ke mereka, tapi modal 4 tadi harus punya gitu loh.
Jujur saya ini tadi ya, ini hanya cerita ya. Eh, Wongkut jadi bulan-bulanan akhirnya gitu loh. Kan saya nilai dia pasif gitu loh, bukan aktif, bukan Maaf ya, mental penyerang. maaf kalau Apalagi ada Kori, materi ada yang Gofur. disampaikan Wong Kudus, mohon maaf, Bang Krovat, mohon maaf. Materi yang disampaikan oleh Wong Kudus itu, mohon maaf ya, kadaluarsa begitu loh. Kadaluarsa kalau hanya untuk Tidak membicarakan tidak tentang punya mental penyerang gitu loh. Itu penting. Gimana Bang Acong? Harus punya mental debater juga gitu loh. Ya kalau Wongkut sih bagus ya keilmuannya ya. Dan kita nggak bisa saya harus keras seperti orang Batak misalnya. Atau orang Batak harus lembut seperti orang Jawa misalnya, nggak bisa. Tetapi di dalam perdebatan itu mungkin dia punya strategi. Kalau dia keras nanti akan di-kick atau apa gitu ya. Aku dari sisi keilmuan sih dia punya ilmu kok menurutku. Iya, tapi ini tadi ditunjukkan data nggak tahu palsu atau asli, nggak bisa berkata-kata. Nah, itu yang membuat Itu dia loh. keteteran di situ. Ya kan, minta data. Makanya